Selamat pagi, saya Satrio Adi Kusuma, nomor absen 29 dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari korelasi, regresi linear, dan juga mencari uji normalitas. Yang pertama, kita klik variable view dengan nama X dan juga Y. X di sini saya memiliki data yaitu jam belajar. Sedangkan Y merupakan nilai ujian. X di sini merupakan variabel independen dan Y merupakan variabel dependen. Berikutnya klik data view. Di sini saya sudah menyiapkan jam belajar dan juga nilai ujiannya. Kita copy saja. Nah, langkah selanjutnya kita klik analyze. Kita mencari regresi dahulu. Regresi linear. Untuk nilai ujian untuk jam belajar kita independen dan nilai ujian merupakan dependen. Kita oke. Nah, di sini sudah muncul hasil dari regresinya. Kita bisa baca nih. Yang pertama yaitu variable entered atau removed. Variabel yang dimasukkan adalah variabel jam belajar sebagai variabel independen dan nilai ujian sebagai variabel dependen. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode enter. Selanjutnya model summary. Besarnya nilai korelasi atau hubungan yaitu sebesar 0,994, sehingga dapat dikatakan terdapat hubungan antara variabel X dengan variabel Y dengan total hubungan 0,994. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R² sebesar 0,988, yang berarti bahwa pengaruh variabel bebas jam belajar terhadap variabel terikat atau nilai ujian adalah sebesar 98,7%. 98,8%. Sedangkan sisanya sebesar 1,2 dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel X. Selanjutnya yaitu tabel ANOVA. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung ini sebesar 683,522 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel nilai ujian. Dengan kata lain, ada pengaruh variabel jam belajar atau variabel X terhadap variabel nilai ujian, yaitu variabel Y. Selanjutnya tabel koefisien. Pada kolom B, kolom konstanta A ini atau A bernilai 46,400. Sedangkan nilai jam belajar B adalah 3,891. Sehingga persamaan regresinya dapat ditulis Y sama dengan A tambah BX atau Y sama dengan 46,400 ditambah 3,891X. Diketahui juga bahwa nilai konstanta A memiliki nilai positif sebesar 46,400. Nilai konstanta positif artinya menunjukkan pengaruh positif variabel independen atau jam belajar
atau jam belajar. Bila variabel independen ini naik, maka variabel nilai ujian juga akan ikut naik. Koefisien regresi X sebesar 3,891. Hal ini menunjukkan jika jam belajar memiliki kenaikan satu satuan, maka nilai ujian akan naik sebesar 3,891. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien di atas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Yang berarti lebih kecil dari probabilitas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel jam belajar atau variabel X berpengaruh terhadap variabel nilai ujian, variabel Y. Selanjutnya kita akan menganalisis korelasinya. Caranya kita klik analyze, correlate, selanjutnya bivariate. Kita Ctrl A, kita masukkan ke variabel, correlate coefficient kita pilih percent, test of significance kita pilih detail, kita OK. Nah, ini muncul. Cara bacanya seperti berikut. Cara bacanya sebagai berikut. Berdasarkan nilai signifikansi dari tabel di atas, yang pertama yaitu berdasarkan nilai signifikansi sig to tilt. Dari tabel output di atas diketahui nilai signifikansi antara jam belajar atau variabel X dengan nilai ujian, sebesar 0,000, yang berarti lebih kecil dari probabilitas 0,05. Berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel jam belajar dengan variabel nilai ujian. Selanjutnya yaitu berdasarkan percent correlate. Dari tabel di atas diketahui nilai percent correlation sebesar 0,994. Dengan kata lain, variabel X dan variabel Y memiliki korelasi dengan derajat hubungan korelasi sempurna. Nilai positif berarti semakin tinggi jam belajar, maka semakin tinggi juga nilai ujiannya. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas data. Sebelumnya kita pilih regresi, kita pilih linear. Nah, kita pilih save ini. Kita pilih residualnya itu unstandardized. Lalu continue, kita OK. Ini abaikan saja. Kita kembali ke data. Nah, di sini akan muncul kolom dengan nama res_1. Kita akan menguji normalitas data menggunakan kolom ini. Kita pilih non parametric test, kita pilih legacy dialog, one sample QS. Nah, kita pilih unstandardized residual, kita pilih OK. Nah, ini bisa diketahui ya, cara bacanya seperti berikut. Berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui bahwa signifikansi bernilai 0,200, yang berarti lebih besar dari 0,05. Berarti nilai residual berdistribusi secara normal. Sekian video dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf.